sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari SMP Negeri 4 Padang, mewakili Sumatera Barat. Saya Tirta Rahma dan rekan saya Yuan Laila Baharani. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami di bawah bimbingan Ibu Atalona Sakti SPD dan Ibu Kerimina Sopranda MPD. Adapun judul dari penelitian kami yaitu kesenian barongsai sebagai sarana pembauran etnis Tionghoa dan etnis Minang di Kota Padang. Adapun yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini yaitu Kota Padang merupakan daerah yang kaya akan budaya, suku, ras, dan agama. Di Kota Padang terdapat suatu wilayah yang memiliki masyarakat mayoritas beretnis Tionghoa atau Cina yaitu di Kampung Pondok. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Statistik Nasional tahun 2016, jumlah populasi masyarakat Tionghoa di Kota Padang berjumlah 0,27%, sedangkan di Padang Barat jumlah populasi masyarakat Tionghoa di Padang Barat 2,69% dari berbagai agama. Dan data tersebut dapat kita lihat dari diagram berikut. Namun, hal tersebut tidak menutup eksistensi etnis Tionghoa untuk berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu saja, bukti lain dari adanya keberadaan etnis Tionghoa di Kampung Pondok yaitu adanya kesenian barongsai. Kesenian barongsai menjadi keunikan dan ciri khas masyarakat Tionghoa yang ada di Minangkabau pada perayaan Hari Besar Imlek atau yang disebut dengan Malam Cap Gomeh. Pada fenomena tersebut terciptalah pembauran antara etnis Tionghoa dan etnis Minang pada kesenian barongsai saat perayaan Hari Besar Imlek. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana bentuk kesenian barongsai? Kedua, bagaimana persepsi etnis Minang terhadap kesenian barongsai etnis Tionghoa? Ketiga, bagaimana bentuk pembauran budaya Minang dalam kesenian barongsai di Kota Padang? Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama, mendiskusikan bentuk kesenian barongsai. Kedua, mendiskusikan persepsi etnis Minang terhadap kesenian barongsai etnis Tionghoa di Kota Padang. Ketiga, mendiskusikan bentuk pembauran budaya Minang dalam kesenian barongsai di Kota Padang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama penguatan terhadap semangat pembauran dari masyarakat multikultural. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai pertama, pembauran melalui kesenian merupakan satu pendekatan budaya yang efektif dan efisien untuk dilaksanakan seperti bagi masyarakat Tionghoa dan pribumi. Kedua, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam meneliti interaksi sosial masyarakat multikultural. Baiklah, untuk kajian pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kajian teori yang akan kami paparkan pada penelitian ini yang pertama, yaitu kesenian barongsai. Nah, pada kesenian barongsai ini kami akan membahas dua topik. Yang pertama mengenai bentuk kesenian barongsai, mulai dari sejarah barongsai, para pemainnya, bahkan atribut yang digunakan pada saat pementasan barongsai. Selanjutnya, pada kesenian barongsai kami juga membahas tentang penyelenggara kesenian barongsai, mulai dari panitia, pelaksana, hingga pertunjukan. Selanjutnya, teori yang kedua, kami akan memaparkan tentang pembauran etnis, seperti konsep pembauran dan pembauran etnis dari segi budaya. Adapun teori yang ketiga, memaparkan tentang kesenian barongsai sebagai sarana pembauran etnis Tionghoa dengan etnis Minang. Selanjutnya, adapun penelitian yang relevan dengan penelitian kami, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anis dan Sari pada tahun 2018 dengan judul Kesenian Barongsai sebagai Sarana Pembauran Masyarakat Tionghoa di Aceh Tamiang. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nerosti pada tahun 2002 dengan judul Pertunjukan Barongsai dalam etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang. Baiklah, untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana kesenian barongsai sebagai sarana pembauran etnis Tionghoa dengan etnis Minang di Kota Padang.
Sedangkan subjek penelitian ini adalah masyarakat Tionghoa dan masyarakat Minang yang tinggal di daerah Kampung Pondok. Selain itu, subjek lainnya diambil dari masyarakat Minang yang menjadi mayoritas di daerah Kampung Pondok. Adapun data dari penelitian ini adalah fakta kesenian barongsai yang ada di Kampung Pondok. Sumber data berupa tokoh masyarakat Minang dan Tionghoa, forum pembauran kebudayaan Sumbar, masyarakat dan pemain barongsai yang didapatkan melalui wawancara serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah yang pertama, teknik observasi, dan yang kedua, teknik wawancara. Adapun instrumen penelitian kami ini berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, serta studi dokumentasi. Nah, teknik penganalisisan data yang kami gunakan dalam penelitian ini berupa identifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data, kami menggunakan teknik triangulasi data. Selanjutnya, hasil penelitian. Adapun temuan penelitian yang kami temui di lapangan, yang pertama, sejarah kesenian barongsai. Di Tiongkok, kesenian barongsai telah lama dimainkan sejak zaman dinasti Tang atau 618 sampai 907 Masehi. Namun, sebagian juga menyebut lebih awal, yaitu zaman dinasti Qin atau 221 sampai 206 sebelum Masehi. Berdasarkan hasil pengamatan, kesenian barongsai yang ada di Kampung Pondok ini sudah dikenal sampai ke mancanegara, bahkan sudah berpartisipasi dalam perlombaan yang ada di luar negeri. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan masyarakat Tionghoa di Kampung Pondok mengungkapkan bahwa barongsai dipercaya memiliki kekuatan mistis yang dapat mengusir roh jahat dan energi negatif, serta membawa keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kedamaian. Pertunjukan barongsai identik dengan hiburan, karena dalam pertunjukannya seakan dapat menghibur penonton. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada perayaan Imlek atau Cap Gomeh, barongsai dimainkan oleh 2 orang laki-laki. 1 orang pemain berada pada bagian belakang sebagai ekor, dan 1 orang lagi berada di depan sebagai pemain kepala barongsai. Gerakan pemain dalam kesenian barongsai ini banyak mengendalikan kekuatan kaki. Pemain yang berada pada bagian belakang harus memiliki tubuh yang kuat, karena nantinya akan mengangkat pemain yang berada pada bagian depan karena gerakan barongsai yang meloncat di atas patok besi yang cukup tinggi. Selain itu, di lapangan, pemain barongsai dengan serentak meloncati patok besi. Terlihat juga barongsai seperti singa tegak dengan 2 kaki. Lalu dengan pelan kakinya yang lain menginjak patok besi, sehingga kembali berdiri dengan 4 kaki, yang diikuti dengan geleng kepalanya ke kiri dan ke kanan. Adegan ini membuat penonton ketawa sembari bertepuk tangan. Kesenian barongsai juga mempunyai fungsi mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Barongsai Tionghoa Kota Padang mengatakan bahwa pemain dalam kesenian barongsai tidak hanya dari kalangan Tionghoa saja, akan tetapi ada juga dari masyarakat Minang. Selanjutnya, atribut. Pertunjukan barongsai tentunya tidak luput dari adanya atribut-atribut yang digunakan, seperti kostum, musik pengiring, dan ornamen yang ikut memeriahkan pertunjukan atau pementasan. Dari hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan berbagai macam warna kostum barongsai, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Warna-warna tersebut memiliki makna dan fungsi masing-masing, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Towakoh HBT Padang. Warna kostum yang dipakai oleh singa barongsai memiliki nilai-nilai tersendiri bagi masyarakat Tionghoa, karena barongsai merupakan hewan yang sangat suci dan sakral bagi etnis Tionghoa. Dari hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan alat musik yang digunakan oleh para pemain barongsai, yaitu tambur atau drum, gong, ganang tasa, dan simba. Alat musik ini digunakan untuk memberikan irama pada setiap gerak barongsai pada saat pertunjukan. Tidak hanya kostum dan alat musik saja, peneliti juga menemukan ornamen-ornamen yang ikut menyemarakan pertunjukan barongsai, seperti dekorasi aula gedung pertunjukan yang dihiasi dengan berbagai pernak-pernik. Salah satu hasil temuan peneliti pada perayaan Cap Gomeh di HBT Kampung Pondok, peneliti melihat dinding pentas dan aula gedung HBT yang dihiasi tirai bersum emas, yang merupakan ciri khas Minang yang dikolaborasikan dengan kain merah khasnya masyarakat Tionghoa. Kostum barongsai
Alat musik dan ornamen-ornamen tersebut bersatu padu sehingga menciptakan suasana pertunjukan barongsai yang meriah. Selanjutnya, penyelenggara kesenian barongsai. Berdasarkan pengamatan, dalam pelaksanaan kegiatan barongsai, terdapat panitia yang ditugaskan khusus untuk membantu lancarnya jalan acara kesenian barongsai. Panitia bertugas untuk melakukan persiapan sesuai tugas mereka masing-masing, seperti menyiapkan alat yang dibutuhkan, atribut, dan segala keperluan yang dibutuhkan acara selama berlangsung. Panitia dalam kesenian barongsai tidak hanya dari kalangan etnis Tionghoa saja, namun etnis Minang juga tergabung dalam acara. Berbicara tentang pertunjukan barongsai biasanya ditampilkan oleh masyarakat Tionghoa pada hari besar, yaitu pada malam Cap Gomeh yang dirayakan pada setiap bulan Februari. Pertunjukan diadakan dengan sangat meriah yang melibatkan masyarakat etnis Tionghoa serta masyarakat pribumi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bidang Olahraga HBT, ternyata pertunjukan barongsai tidak hanya ditampilkan pada saat hari besar saja, namun juga ditampilkan pada acara pesta pernikahan atau sesuai permintaan. Tidak hanya itu saja, barongsai juga menjadi salah satu cabang perlombaan yang sudah bertaraf internasional. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan dua jenis barongsai, yaitu barongsai Singa Utara dan barongsai Singa Selatan. Barongsai Singa Selatan terdiri atas dua macam bentuk, barongsai futsan, singa yang memiliki mulut menyerupai bebek, ekor yang lumayan panjang dan tinggi, dan memiliki tanduk yang lancip. Sedangkan barongsai hoksan, singa yang memiliki mulut membocong ke depan, ekor yang tidak panjang, dan memiliki tanduk yang tidak lancip. Barongsai Singa Utara biasanya disebut dengan Peking Sai. Barongsai ini identik dengan bulu yang lebat berwarna merah dan kuning, dan dihiasi dengan pita yang berwarna merah, yang berarti singa jantan, dan pita hijau melambangkan singa betina. Adapun temuan penelitian yang kedua yaitu persepsi etnis Minang terhadap kesenian barongsai di Kota Padang. Kesenian barongsai menjadi tontonan atau hiburan yang menarik bagi masyarakat, terkhusus masyarakat Kota Padang. Kesenian barongsai terlihat pada perayaan Imlek atau Cap Gomeh. Masyarakat yang terlibat dalam kesenian ini tidak hanya dari kalangan Tionghoa saja, namun masyarakat yang berbeda etnis pun ikut serta dalam menyukseskan acara ini. Etnis Minang juga ikut serta dalam memeriahkan kehadiran kesenian barongsai ini, seperti kepanitiaan dan para pemain. Tak hanya itu saja, alat musik yang digunakan pada pertunjukan barongsai pun menggunakan unsur-unsur daerah Minang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, antusiasme masyarakat dalam menyaksikan kesenian barongsai sangatlah tinggi. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa orang Minang yang ada di sekitar Kampung Pondok. Mereka mengatakan bahwa kesenian barongsai menjadi salah satu tontonan yang menarik untuk dilihat. Barongsai ini terlihat seperti singa yang menyerupai naga dan dapat meliuk-liuk dengan tarian akrobatisnya yang baik. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Minang, sehingga kesenian barongsai akan sering ditemui pada acara-acara adat kesenian Tionghoa. Hal ini membuktikan bahwa kesenian barongsai diterima di tengah-tengah masyarakat Minang. Keberadaan kesenian ini tidak hanya sampai di situ. Kesenian ini bahkan menjadi sarana pemersatu antara dua etnis, suku yang berbeda. Adapun temuan penelitian yang ketiga yaitu bentuk pembawaan etnis Tionghoa melalui kesenian barongsai di Kota Padang. Kesenian barongsai merupakan kesenian khas masyarakat Tionghoa. Kesenian ini menjadi identitas etnis Tionghoa dimanapun ia berada. Tidak hanya itu saja, berbagai kalangan masyarakat juga menggemari kesenian ini. Dari hasil observasi, kesenian barongsai ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam pembawaan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Minang. Hal ini dapat dilihat dari para pemain yang ikut serta dalam kesenian barongsai. Pemain dalam kesenian barongsai tidak hanya berasal dari etnis Tionghoa saja, akan tetapi juga berkolaborasi dengan masyarakat Minang setempat. Berdasarkan hasil temuan ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat pribumi sudah menerima kesenian barongsai dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti melihat bahwa adanya bentuk kebersamaan atau keharmonisan, saling mendukung, kerjasama, dan gotong royong antara dua etnis yang berbeda. Selanjutnya, pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil temuan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, adapun pembahasannya, yang pertama, kesenian barongsai. Barongsai merupakan sebuah
yang berbentuk singa berekor dan dibawakan oleh 2 pemain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bersama Toako etnis Tionghoa mengatakan bahwa kesenian barongsai merupakan kesenian yang diminati oleh masyarakat Kota Padang, khususnya masyarakat yang tinggal di Kampung Pondok. Kesenian barongsai ini biasanya ditampilkan pada aktivitas ritual dan hari besar etnis Tionghoa. Pertunjukan barongsai ini berkaitan dengan pergantian Tahun Baru Imlek atau Sinjia, sampai tempatnya bulan purnama atau dikenal Cap Gomeh. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-17, ketika terjadi migrasi besar dari Cina Selatan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Chandra selaku Wakil Ketua FPK Sumbar menyebutkan bahwa kesenian barongsai ini mengalami perubahan, baik dari segi para pemain, atribut yang digunakan, dan panitia yang terlibat serta bentuk pertunjukan. Para pemain yang terlibat dalam pementasan barongsai merupakan masyarakat yang memiliki minat terhadap kesenian ini, baik masyarakat yang beretnis Tionghoa maupun masyarakat Minang. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bidang Olahraga HPT menyatakan bahwa kesenian barongsai sangat diminati oleh semua orang. Tidak hanya masyarakat Tionghoa saja, tetapi ada juga masyarakat Minang yang ikut serta terlibat dalam kesenian tersebut. Contohnya, seperti pemain dalam kesenian barongsai, kurang lebih 70% berasal dari masyarakat Minang. Toako etnis Tionghoa memiliki pendapat yang sama dengan Kepala Bidang HPT. Beliau menyebutkan, pemain dalam kesenian barongsai tidak hanya dari halangan Tionghoa saja, akan tetapi juga dimainkan oleh masyarakat Minang. Selain itu, Toako juga menyampaikan bahwa pemain barongsai saat ini lebih didominasi oleh etnis Minang. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pemain yang terlibat merupakan kolaborasi antara 2 etnis yang berbeda. Siapapun yang memiliki minat terhadap kesenian tersebut tidak menutup kemungkinan untuk ikut serta menjadi pemain dalam pertunjukan barongsai ini. Tidak hanya pemain, atribut yang digunakan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Kepala barongsai yang menyerupai topeng berbentuk singa ini dihiasi oleh bulu-bulu halus yang terbuat dari benang wol. Kepala singa yang didesain dengan dahi yang besar dan menonjol diyakini melambangkan tingkat kecerdasan yang tinggi dalam filosofis masyarakat Tionghoa. Pembuatan kepala barongsai biasanya terbuat dari bambu. Bambu diyakini dengan simbol kekuatan, kesungguhan, dan umur yang panjang bagi etnis Tionghoa. Sepatu yang digunakan oleh para pemain pun menyerupai kaki singa yang selaras dengan warna topeng dan kostum. Warna-warna kostum barongsai beraneka ragam yaitu warna hitam, merah, kuning, dan putih. Warna-warna tersebut memiliki makna dan fungsi masing-masing. Warna hitam melambangkan kesaktian yang luar biasa sehingga barongsai hitam ini ditakuti oleh barongsai dengan warna yang berbeda. Masyarakat Tionghoa menganggap barongsai hitam ini sangat suci dan mampu mengusir atau membersihkan roh jahat dan dapat mendatangkan rezeki. Warna merah dilambangkan dengan seseorang yang gagah berani, jujur, dan setia, sehingga barongsai merah ini diyakini sebagai barongsai yang pemberani. Selain itu, warna merah juga merupakan warna khas etnis Tionghoa. Mereka meyakini bahwa warna merah merupakan simbol positif, kelancaran, dan kemakmuran dalam berusaha. Warna kuning disimbolkan sebagai lambang kemakmuran masyarakat Tionghoa. Warna putih melambangkan simbol kesehatan atau usia yang panjang. Sehingga barongsai putih biasanya ditampilkan di acara-acara ulang tahun ataupun pernikahan dengan harapan mendapat kesehatan dan sempurna. Ornamen lain yang menjadi pendukung dalam kelangsungan pertunjukan barongsai ini yaitu hiasan gedung atau aula di mana barongsai akan beratraksi. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Olahraga, ornamen pendukung yang digunakan untuk kelangsungan pertunjukan barongsai juga menggunakan hal-hal yang bercirikan budaya Minang, seperti hiasan dinding, pentas, dan aula gedung HBT yang dihiasi tirai bersulap emas yang merupakan ciri khas Minang yang dikolaborasikan dengan kain merah khas masyarakat Tionghoa. Selain itu, alat musik juga menjadi salah satu pelengkap yang wajib ada saat pementasan barongsai. Hal ini dikarenakan alat musik menjadi pengatur gerak dari interaksi barongsai itu sendiri. Tidak hanya itu saja, alat musik juga digunakan sebagai penanda akan dimulai dan berakhirnya suatu pertunjukan. Dengan kata lain, apabila tidak ada alat musik, maka pertunjukan barongsai tidak akan tampil menarik.
dengan yang disampaikan oleh Antosa tanggal 5 Juli 2021 mengatakan bahwa alat musik yang paling mendominasi adalah tambur, drum, gong, gandang tasa, dan simbal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa alat musik menjadi suatu hal yang terpenting dalam semaraknya pertunjukan barongsai. Di balik pertunjukan barongsai yang atraktif, terdapat panitia yang berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan pementasan kesenian barongsai, sehingga pementasan dapat dijalankan dengan baik. Para panitia yang terlibat merupakan kolaborasi antara etnis Tionghoa dan masyarakat Minang. Para panitia berkolaborasi dalam mempersiapkan penampilan, alat musik, serta kostum yang akan digunakan oleh pemain. Masyarakat yang terlibat dalam kepanitiaan adalah mereka yang mengerti tentang berbagai aspek yang terlibat terhadap pementasan kesenian barongsai. Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Michael selaku Ketua Bidang Olahraga etnis Tionghoa Kota Padang, mengungkapkan kepanitiaan dalam kegiatan barongsai tidak hanya masyarakat dari etnis Tionghoa saja, tetapi juga berasal dari masyarakat beretnis Minang yang memiliki minat dan hobi terhadap kesenian barongsai. Kesenian ini biasanya ditunjukkan dari orang yang sudah berpengalaman dan ditugaskan melatih setiap aspek dalam kesenian barongsai, seperti pemain musik, panitia yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan atribut yang digunakan, dan panitia yang ditugaskan khusus untuk mengiringi lancarnya kegiatan barongsai. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa para panitia dalam acara barongsai adalah mereka yang siap untuk bekerja sama dalam mensukseskan acara barongsai, baik mereka yang berasal dari etnis Tionghoa maupun etnis Minang. Para panitia bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, sehingga pertunjukan barongsai dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai tentang persepsi etnis Minang terhadap kesenian barongsai di Kota Padang. Penonton menjadi salah satu komponen penting pada sebuah seni pertunjukan barongsai. Berhasil atau tidaknya sebuah pertunjukan juga bergantung pada banyaknya jumlah penonton yang menyaksikan. Antusiasme para penonton juga menjadi nilai penting dalam memeriahkan acara tersebut. Hal ini terlihat ketika etnis Tionghoa yang ada di Kampung Pondok banyak dihadiri oleh masyarakat pribumi. Mereka dengan ikhlas berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan barongsai. Keterlibatan masyarakat etnis Minang dalam memeriahkan kesenian barongsai menjadi salah satu bukti bahwa mereka telah menerima masyarakat Tionghoa di tengah-tengah masyarakat pribumi. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Ardiman, mengatakan bahwa bulan Februari pada setiap tahunnya di Kampung Pondok menjadi bulan yang sangat dinanti, karena pada bulan Februari diadakan malam Cap Gomeh, dan pada malam tersebut umumnya masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat pribumi berbondong-bondong menyaksikan pementasan barongsai. Tidak hanya itu saja, pada malam Cap Gomeh juga menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat pribumi, yaitu etnis Minang dapat berjualan pada pertunjukan yang sedang berlangsung. Dengan fenomena ini, nampak jelas masyarakat Minang dan masyarakat Tionghoa sudah berinteraksi dari segi kebudayaan melalui kesenian barongsai. Melalui kesenian barongsai ini, masyarakat etnis Tionghoa juga merasakan hal yang sama. Mereka tersanjung respon positif masyarakat pribumi dengan kesenian barongsai yang dimiliki etnis Tionghoa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Minang dan etnis Tionghoa memberikan respon positif terhadap kesenian barongsai sehingga terciptalah sebuah asimilasi antar dua etnis yang berbeda. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai bentuk pembauran etnis Tionghoa melalui kesenian barongsai di Kota Padang. Kesenian barongsai merupakan sebuah seni pertunjukan yang diperankan oleh manusia dengan menggunakan kostum yang menyerupai singa. Kesenian ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik etnis Tionghoa hingga masyarakat Minang. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara bersama masyarakat Minang menyatakan bahwa para pemain dari panitia kesenian barongsai ini tidak hanya berasal dari etnis Tionghoa saja, namun juga berasal dari etnis Minang. Selain itu, adapun ornamen hingga alat musik yang digunakan pada saat pertunjukan barongsai merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat Minang dengan etnis Tionghoa. Hal ini dapat dilihat dari
hanya berupa simbal, gong, dan drum. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, alat musik dalam kesenian ini mengalami penambahan seperti gendang, telempong, dan tasa yang merupakan alat musik kesenian masyarakat Minang. Kostum hingga atribut yang digunakan juga merupakan hasil kolaborasi antara khas budaya etnis Tionghoa dengan masyarakat etnis Minang. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan ornamen yang ada pada kepala hingga kostum barongsai itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan etnis Tionghoa sampai saat ini tetap diterima tanpa ada permasalahan atau dinamika yang disebabkan oleh pertunjukan tersebut, khususnya di Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, kesenian barongsai ini dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat walaupun kesenian ini merupakan milik etnis Tionghoa yang minoritas. Fenomena ini menjadi salah satu bentuk adanya toleransi yang dimiliki oleh masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang, khususnya di Kampung Pondok. Dengan adanya toleransi antar etnis, hal ini membuktikan bahwa melalui kesenian barongsai terciptalah sebuah pembauran antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Minang. Berdasarkan temuan dan pembahasan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, kesenian barongsai di Kampung Pondok Kota Padang merupakan pertunjukan seni masyarakat etnis Tionghoa. Kesenian barongsai juga ditampilkan pada saat acara pernikahan hingga kepentingan pemerintahan. Pertunjukan barongsai pada umumnya dilaksanakan di daerah Kampung Pondok yang merupakan daerah terbesar pemukiman masyarakat beretnis Tionghoa. Para panitia, pemain, alat musik, atribut, dan ornamen serta penonton yang terlibat dalam kesenian tersebut juga berasal dari etnis Minang. Yang kedua, persepsi etnis Minang terhadap kesenian barongsai menuai respon positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat etnis Minang pada saat pementasan barongsai. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa etnis Minang sudah menerima keberadaan masyarakat Tionghoa di Kota Padang. Yang ketiga, pertunjukan kesenian barongsai pada saat hari besar Imlek ataupun pada kegiatan pemerintahan sangat diminati dan dinanti-nanti oleh berbagai kalangan. Para pemain, panitia, atribut yang digunakan dalam kesenian barongsai merupakan kolaborasi antara masyarakat etnis Tionghoa dengan etnis Minang. Dengan begitu, melalui kesenian barongsai terciptalah pembauran antara Etnis Tionghoa dengan etnis Minang. Demikianlah presentasi penelitian kami. Mohon maaf atas segala kekurangan karena tiada gading yang tak rela